Amma ba'du. Para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha berjuang terus untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, mari kita terus berusaha terus, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita harus berusaha tetap selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bish-shabri wash-shalah. Innallaha ma'asy-syabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong untuk kalian semuanya. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Kita mengenang, melihat kisah-kisah para nabi. Mereka itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sangat besar. Coba kita lihat Nabi Yusuf, yang dia itu bermimpi 11 bulan bintang dan matahari bertemu kepadaku dan sujud kepadaku. Mimpinya indah. Mimpinya indah. Artinya 11 bulan bintang dan matahari bertemu kepadaku dan sujud kepadaku. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah bersama Nabi Yusuf alaihi salam. Artinya begitu. Bukan Nabi Yusuf ini Tuhan yang disembah. Jadi 11 bulan bintang dan matahari bertemu kepadaku dan sujud kepadaku. Ini maknanya Allah bersama Nabi Yusuf. Jadi mulia, selamat insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setelah beliau bermimpi itu mendapatkan ujian yang sangat besar. Dimusuhi sama saudara-saudaranya. Lantas mau dibunuh, dimasukkan di dalam sumur. Ini ujiannya. Lantas ditemu oleh beberapa orang musafir yang lewat, diangkat dari dalam sumur, ya. Setelah itu dijual sebagai budak. Padahal mimpinya enak, bagus, tapi mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi yang mana dia ini akan dijadikan nabi. Artinya Allah bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Allah bisa bersama siapa saja yang dia kehendaki. Tapi Allah tetap di atas. Allah tetap di atas. Allah tempatnya di hati, salah. Allah tidak bertempat. Kok dikatakan di hati? Salah. Allah di atas arsy. Tapi ilmunya, kekuasaannya, zat yang dia ciptakan tak terhingga, tak pernah lenyap dari satu apapun, dari satu tempat pun, sehingga Allah bisa dikatakan dekat, lebih dekat dari urat nadimu. Tapi Allah tetap di atas. Jangan salah. Di atasnya Allah bukan di atasnya makhluk. Kalau di atasnya Allah, Dia maha segalanya, maha sakti. Dia bisa bersama siapa saja yang dia kehendaki. Tapi dia tetap di atas. Jadi jangan dikatakan Allah di tempat yang rendah, di tempat yang hina, di tempat yang kotor. Jangan. Allah di atas. Allah menciptakan arsy. Arsy itu lembut. Manusia belum bisa melihat bentuknya arsy, belum bisa. Itu zat yang Allah ciptakan.
Lantas di bawahnya lagi, di bawahnya arsy, Allah ciptakan udara, zat yang Allah ciptakan manusia belum bisa melihat. Bentuknya kayak apa udara? Tidak bisa, tapi bisa dirasakan, dilihat dengan rasa. Disedot, oh ada, terasa ada. Kita hirup, oh ada. Tapi mata kita belum bisa melihat udara. Bentuknya seperti apa? Belum bisa. Ini baru ciptaan zat yang Allah ciptakan. Ruh, zat yang Allah ciptakan. Ruh bukan Allah. Ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zat yang Allah ciptakan ini di alam semesta ini banyak yang kita tidak bisa melihat. Bahkan yang lembut, yang halus, malaikat, jin, kita tidak bisa melihat. Jadi yang tidak bisa kita lihat, tapi semua ini dalam kekuasaannya Allah. Jadi Allah tak terhingga ilmunya, kekuasaannya, keberadaannya. Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy, bukan bertempat di atas arsy, bukan. Jadi salah kalau yang mengatakan Allah bertempat di atas arsy, salah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu artinya Allah di atas arsy. Cuma terjemahan Al-Qur'an di zaman sekarang ini itu banyak yang kurang pas mengartikannya. Jadi dia terjemahkan dengan Allah bersemayam, bertempat di atas arsy, itu salah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa artinya Allah di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Karena yang ada itu Allah, jangan dikatakan bertempat, karena Dia yang menciptakan tempat. Allahus Shomad. Allah tempat seluruh makhluknya bergantung. Arsy bergantung kepada Allah. Ruh bergantung kepada Allah. Udara bergantung kepada Allah. Semua bulan, bintang, matahari, semuanya Allahus Shomad. Allah tempat seluruh makhluknya bergantung. Di atasnya Allah, bukan seperti makhluk. Jadi jangan salah paham. Kita ini tidak mampu memikirkan kebesarannya karena maha sakti Allah ini. Allah lebih dekat dari urat nadimu. Betul itu. Karena memang Allah itu maha segalanya. Dan seluruh tempat dalam kekuasaannya. Dan ilmunya Allah tak pernah lenyap dari satu apapun, dari satu tempat pun. Dan semuanya itu bergantung kepada Allah. Sehingga bisa dikatakan Allah itu maha segala-galanya, maha kuasa, maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha segala-galanya. Jadi keberadaannya Allah katakan di dalam surat Thaha, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Jadi ini artinya Allah berada di atas arsy, bukan bersemayam di atas arsy, bukan bertempat di atas arsy, tapi Allahus Shomad. Allah tempat seluruh makhluknya bergantung. Jangan diserupakan dengan makhluk. Kalau makhluk berada di satu tempat yang tinggi, dia tidak bisa menguasai tempat yang ada di bawah. Tapi kalau Allah berada di atas, tapi semua dalam kekuasaannya Allah. Jadi jangan sampai kita mengatakan Allah ada di hati saya, di tempatnya di hati, tempatnya di hati. Salah. Allah tidak bertempat. Allah tak pernah lenyap dari satu tempat pun. Hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dia selalu mengingat Allah. Allah bisa bersama dia. Allah bisa bersama siapa yang dia kehendaki dengan ketentuannya. Dengan menentukan saja.
Maha kuasa, maha segalanya. Seluruh zat bergantung kepada Dia. Jadi Allah bisa menentukan segala-galanya walaupun di atas arsy. Semua yang terjadi di bumi semuanya terdengar di atas arsy karena Allah Hus-Somad. Semua makhluk bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Begitu. Jadi banyak yang menerjemahkan pemahamannya berbeda-beda. Yang satu mengatakan Allah di atas dianggap salah. Yang satu mengatakan Allah di mana-mana dianggap salah. Sebenarnya Allah di atas arsy, tapi Allah juga tak terhingga, tak pernah lenyap dari satu apapun, dari satu tempat pun. Maha segalanya. Jangan dikira kalau Dia sudah di atas tidak ada dimanapun yang Dia kehendaki. Dia bisa berada dimanapun yang Dia kehendaki dengan ketentuannya. Jadi Allah bersama orang-orang yang beriman, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Allah bersama para nabi, para sholihin, para wali-wali Allah. Allah bisa bersama mereka, tapi mereka bukan Allah. Mereka makhluk. Jadi Allah ya tetap Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi jangan heran kalau di terjemahan tafsir di surat Toha itu ditulis Allah bersemayam di atas arsy, itu menerjemahkannya kurang pas. Jadi kurang tepat. Memang Al-Quran ini diterjemahkan dengan bahasa apapun itu banyak yang kurang pas. Bahasa apapun ini sebenarnya tidak bisa menerjemahkan Al-Quran dengan yang sepas-pasnya. Tidak bisa. Karena indahnya Al-Quran, kalamullah. Jadi mereka tulis bersemayam di atas arsy. Padahal Allah di atas arsy. Artinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy. Bukan bertempat, tapi di atas arsy. Jadi kita ini harus meyakini ini. Harus meyakini. Kalau tidak yakin kepada satu ayat pun bisa kafir, bisa kufur. Allah di atas arsy, kita yakin. Allah lebih dekat dari urat nadimu, kita yakin. Tapi Dia, tetap Dia, maha segalanya, tidak bisa diserupakan dengan apa saja. Walaupun Dia tak pernah lenyap dari satu apapun, dari satu tempat pun, Dia di atas arsy. Dia maha suci, maha tinggi, maha mulia, maha segala-galanya. Jangan diserupakan dengan makhluk. Harusnya begitu. Jadi insya Allah tidak ada perselisihan. Jadi kita harus sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi setelah itu Nabi Yusuf dijual sebagai budak. Setelah dijual sebagai budak, dibeli sama kerajaan Al-Aziz. Setelah itu mendapatkan fitnah lagi yang besar. Dituduh memperkosa. Padahal mimpinya bagus, ujiannya segitu besarnya. Dituduh memperkosa. Setelah itu dipenjara 12 tahun atau 14 tahun menurut riwayat. Setelah itu baru dia jadi nabi, seorang nabi. Ini luar biasa. Jadi Allah kalau sudah bersama siapa yang Dia kehendaki, itu akan mulia. Karena kehebatan Allah Subhanahu wa taala ini yang menentukan segala-galanya. Sehingga Dia selamat sampai betul-betul menjadi Nabi Allah. Begitu. Maka dari itu mari kita berusaha betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu. Usahakan kita betul-betul mengingat Allah yang sering. Allah selalu kita ingat di dalam hati. Allah selalu ada di dalam hati. Artinya kita selalu mengingatnya.
Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita betul-betul bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ini kemuliaan yang sangat besar. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.